Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang sangat luar biasa dari seorang penyihir, legenda catur yang sangat luar biasa, Mikhail Tal. Di game ini, Mikhail Tal mengalahkan Ben Larsen pada turnamen kandidat pada tahun 1965. Mikhail Tal memulai dengan E4. Ben Larsen bertahan dengan pertahanan Sisilia C5, kuda F3, kuda C6, dan D4. Tentu saja pion makan pion, kuda makan pion, lalu Ben Larsen menjawab dengan E6. Setelah itu, kuda C3 dikembangkan oleh Mikhail Tal. Game ini menuju permainan Sicilia Scheveningen. Selanjutnya, Ben Larsen mendorong D6, lalu gajah E3 menjaga kuda. Kuda F6 dan Mikhail Tal memulai langkah agresif F4. Dibalas dengan gajah E7, kemudian menteri F3. Setelah itu, Ben Larsen rokade dan kemudian Mikhail Tal rokade di sayap menteri. Dengan rokade yang berlawanan, itu artinya permainan akan menuju game yang sangat tajam dan penuh kombinasi mengerikan. Ben Larsen kemudian merespon dengan membawa menteri ke petak C7, langsung membayang-bayangi raja. Kemudian kuda D ke petak B5 menyerang menteri. Menteri mundur ke B8, lalu G4. Mikhail Tal akan memulai badai pion di sayap raja. Di posisi ini, Ben Larsen mencoba untuk mengusir kuda dan kuda mundur kembali ke petak D4. Setelah itu, kuda makan kuda, gajah makan kuda, dan kemudian Ben Larsen mendorong B5. Sesuai dengan teori, jika kita diserang pada sayap raja, maka kita harus menyerang balik lewat sayap menteri. Ben Larsen mendorong B5 dengan tujuan itu. Mikhail Tal kemudian lanjut melancarkan serangan. Dia mendorong G5, membuat kuda terusir mundur ke petak D7. Setelah itu, Tal mengembangkan gajah D3. Sekarang, kedua benteng Mikhail Tal telah terhubung dan kedua gajahnya langsung menekan sayap Raja Hitam. Ben Larsen merespon hal ini dengan B4, mengancam kuda, dan di posisi ini Mikhail Tal membuat langkah yang sangat tidak dianjurkan untuk seorang pemula. Mikhail Tal membawa kuda ke petak D5, mengorbankan kuda pada langkah ke-16. Ini adalah sebuah pengorbanan posisional. Jika pion makan kuda, maka lajur E akan menjadi terbuka. Sampai di posisi ini, Ben Larsen kemudian melakukan kalkulasi dan dia memilih untuk menerima pengorbanan kuda. Pion makan kuda, lalu pion makan pion. Sekarang lajur E telah terbuka dan ini akan dimanfaatkan oleh benteng. Ben Larsen kemudian mendorong F5, menutup ancaman gajah terhadap pion H. Setelah itu, Mikhail Tal langsung membawa benteng ke petak E1 menyerang gajah. Hitam kemudian memilih untuk mempertahankan gajah dengan benteng F7. Hal ini membuat putih sedikit lebih unggul meskipun kalah satu perwira. Tal kemudian meluncurkan serangan dengan H4, lalu gajah B7 menyerang pion D. Setelah itu, Mikhail Tal memilih untuk mengorbankan gajah dan mengambil pion. Tujuan selanjutnya adalah mempining benteng. Tentu saja hal ini harus segera disingkirkan. Benteng makan gajah dan kemudian Mikhail Tal mendapatkan gajah. Sampai di sini, Mikhail Tal
masih tertinggal satu perwira. Namun, dia unggul satu pion. Benteng telah masuk pada baris ketujuh dan benteng Mikhailtal menyerang kuda dan juga pion G7. Kalau di posisi ini Ben Larsen misalnya mengambil pion dan menyerang menteri dan benteng, maka ini akan dibalas dengan benteng makan pion, skak. Raja lari ke petak H8 akan dibalas dengan menteri H5, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Jika kuda ke petak F6, maka gajah makan kuda. Menteri mungkin bisa mencoba ke petak G8, tetapi benteng makan pion, double skakmat. Atau jika di posisi ini benteng mundur ke petak F7, maka akan dibalas dengan benteng makan benteng, raja makan benteng, kemudian G6, skak, pion makan pion, lalu H5. Setelah itu menteri bisa mundur ke petak G8, tetapi menteri E4. Sebuah keadaan yang sangat berbahaya untuk hitam. Pada game sesungguhnya, Ben Larsen memainkan langkah terbaik. Kuda ke petak E5. Pion tidak bisa makan kuda karena masih adanya pining dari benteng. Oleh karena itu, menteri lari ke petak E4 mengancam benteng. Sekarang, Mikhailtal siap untuk mengambil kuda. Jika benteng mundur, maka kuda tetap akan diambil. Oleh karena itu, Ben Larsen merespon dengan menteri F8, mengancam balik benteng Mikhailtal. Jika sekarang Mikhailtal memilih untuk mengambil gajah, maka ini adalah langkah yang tidak tepat, karena benteng makan pion, menyerang menteri dan juga gajah. Menteri mundur ke petak E3, maka ini akan dibalas dengan benteng F1, skak, benteng makan benteng, lalu menteri makan benteng. Raja lari ke petak D2, kemudian kuda C4, skakmat. Oleh karena itu, Mikhailtal tentu saja tidak berani untuk mengambil gajah. Dia memilih untuk mengambil kuda. Setelah itu, benteng F4 menyerang menteri dan juga gajah. Menteri mundur E3 tetap menjaga gajah, lalu benteng F3 kembali menteri terserang. Menteri E2, lalu menteri makan benteng dan Mikhailtal juga makan benteng. Secara mengejutkan, Mikhailtal sekarang telah unggul 2 pion dari Ben Larsen. Kemudian Ben Larsen mengambil pion dan menyerang gajah, dan di posisi ini kita harus berpikir seperti Mikhailtal. Dia tidak melarikan gajah. Dia memilih mengaktifkan benteng ke petak E1. Ini membuat pion tidak bisa makan gajah karena menteri akan jatuh. Kemudian Ben Larsen mengaktifkan benteng ke petak D8. Setelah itu benteng makan pion dan menteri telah terserang. Menteri lari ke petak D6 mengancam pion D. Setelah itu, Mikhailtal membuat sebuah jebakan kecil. Menteri F4. Kalau sekarang gajah makan pion, maka benteng E8, skak. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Benteng harus makan benteng. Kemudian menteri makan benteng. Dan Mikhailtal akan unggul kualitas yang sangat signifikan. Oleh karena itu, Ben Larsen tentu saja memahami jebakan itu. Dia kemudian membawa benteng untuk menyerang menteri. Menteri langsung ke petak E4. Setelah itu B3 didorong dan dijawab dengan pion makan pion. Benteng F1 skak, raja lari ke petak D2, kemudian menteri B4 kembali skak. Pion C3 didorong, menteri terserang. Dan menteri kembali mundur ke petak D6. Di posisi ini, Mikhailtal kembali membuat langkah brilian yang sangat luar biasa. Gajah C5 menyerang menteri.
Dan ini adalah pengorbanan. Ben Larsen ternyata berani untuk menerima pengorbanan gajah. Dan setelah itu benteng E8, skak. Jika raja lari ke petak F7, maka menteri E6, skakmat. Oleh karena itu, benteng menutup skak, dan kemudian Mikhail Tal kembali meluncurkan serangan. Menteri E6, skak. Skak ini tidak bisa ditutup oleh perwira manapun. Oleh karena itu, satu-satunya tempat pelarian bagi raja adalah ke petak H8. Sampai di posisi ini, terlihat bahwa sepertinya hitam akan baik-baik saja. Namun demikian, Mikhail Tal punya langkah pamungkas. Menteri F7 mengancam benteng. Ini adalah langkah yang membuat Ben Larsen langsung menyerah. Di posisi ini, benteng tidak bisa makan menteri karena masih adanya pining dari benteng. Jika benteng makan benteng, maka menteri makan benteng, skak. Menteri menutup skak, lalu menteri makan menteri, skakmat. Jika H6, maka benteng makan benteng. Tentu saja, menteri makan benteng akan dibalas dengan menteri makan menteri. Putih unggul jumlah menteri dan tentu saja akan menang dengan mudah. Jika di posisi ini menteri makan pion, skakster, maka menteri makan menteri. Setelah itu gajah makan menteri, lalu benteng makan benteng. Pertempuran antara benteng dan gajah tentu saja akan dengan mudah dimenangkan oleh benteng. Atau jika di posisi ini menteri F2, maka menteri makan menteri dan kemudian benteng makan benteng. Menteri melawan dua perwira. Ini akan dibalas dengan menteri F7 menyerang benteng dan juga gajah. Benteng menjaga gajah tetapi menteri C7. Sekarang salah satu dari benteng ataupun gajah tidak akan selamat. Sebuah langkah yang sangat luar biasa, sebuah pining pada benteng yang membuat Ben Larsen langsung menyerah. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gensuna Sumus.